makhluk gede. Itu di sini, di tempat sebelah sana, pohon yang sebelah situ, itu ada sosok makhluk besar, tinggi, hitam, matanya kecil, merah. Di sebuah tempat yang ini ikut wilayah Pacet, Mojokerto, dan saat ini kita ditemani oleh Mas Slamet ya. Pak Slamet ini adalah orang yang pernah mengalami sebuah kejadian mistis, yaitu beliau itu pernah melakukan ritual di sebuah punden. Dinamakan punden apa itu, Mas Slamet? Mbak Iro Pingit. Mbak Iro Pingit, yang jenengan katanya pernah ritual di sana dan dikabarkan hilang sampai beberapa bulan, pulang-pulang punya dibawahi sebuah harta gitu ya, Mas. Iya. Untuk mengobati rasa penasaran, kita langsung menuju ke sana, Mas Slamet ya. Iya, silakan. Kita diantar Mas Slamet menuju ke punden. Ya, monggo silakan. Kita sudah sampai di lokasi yang dimana tadi kita diantar oleh Pak Slamet ya, Mas Slamet ya. Dan ngapunten, dengan Bapak siapa ini sebagai juru kunci ya? Ya, Pak siapa Pak? Pak Adi. Pak Adi, juru kunci ini punden apa nih Pak Adi namanya? Ini punden Mbah Iro Pingit. Punden Mbah Iro Pingit ya. Iro Pingit. Iro Pingit. Pak Adi, untuk sebagai memperkuat narasi ya, bahwa kita kesini diantar oleh Pak Slamet, yang beliaunya itu sudah viral katanya. Sekarang kan kaya, punya banyak toko ya. Yang informasinya itu beliau pernah hilang di alam gaib selama beberapa bulan, dan setelah kembali kaya raya itu seperti apa, Pak Di, barangkali dengan paham. Nah, gini, dulu pernah warga sini bilang sama saya, dia ada kesulitan permasalahan perekonomian. Nah, setelah dia berkoordinasi kepada saya ajukan ke tempat Mbah Iro Pingit. Saya suruh dia istilahnya spiritual. Akhirnya dia melakukanlah spiritual itu, dan pada saat itu katanya dia menghilang begitu saja setelah spiritual itu tadi. Jadi setelah melakukan ritual sesuai dengan apa yang jenengan arahkan, Iya. Pak Slamet ini hilang. Ya,
baik jasadnya itu hilang, nggak ada di sini gitu. Nggak ada. Selama berapa bulan itu Pak Adi ya hilangnya beliau itu? Biasanya itu kurang lebih 40 hari. Sebulan lebih. Iya, sebulan lebih. Biasa menjalankan seperti itu. Dan kembali kabarnya Pak Slamet ini membawa pulang uang 1 karung gitu. Iya. Nah, Seperti itu. ini untuk Pak Slametnya kita coba kita tanya-tanya untuk kebenarannya Pak Slamet. Ceritanya seperti apa Pak Slamet dengan waktu menghilang di alam gaib itu seperti apa Pak Slamet? Ya pada bukan saya kekurangan ekonomi yang agak turun lah, itu saya disarankan datang ke sini sama Mbah Adi. Terus saya bertapa di sini jual. Ujungnya kok saya nggak tahunya ada di alam gaib. Alam gaib yang jenengan maksud itu seperti apa? Coba bisa digambarkan nggak kira-kira? Seperti Ya, apa itu? seperti istana Ratu Pantai Selatan. Jadi jenengan merasa bahwa alam yang jenengan datangi itu seperti istana yang berada di Patan, Ratu Selatan itu. Gambarannya seperti apa? Anda jenengan dipekerjakan sebagai apa di sana? Bekerja atau gimana? Ya disuruh bersih taman, ya disuruh apa, memelihara taman-taman di sana. Ya bagus lah di sana tempatnya. Jadi dipekerjakan gitu ya Pak selama di sana. Selama perasaan jenengan tuh di sana berapa lama gitu Pak Slamet? Ya agak lama lah, kan sekitar 2 bulan atau 3 bulanan gitu. Dan jenengan ingin ketika kembali ke alam nyata seperti ini, yang jenengan alami itu seperti apa? Di berpamitan atau disuruh kembali atau gimana gitu? Ya disuruh kembali, katanya dibawain oleh-oleh, Apa itu oleh-olehnya? uang 1 karung. Uang 1 karung. Iya. Dan itu jenengan bawa sampai ke alam sadar gini. Iya. Dan akhirnya jenengan apa ya, wujudkan kayak toko yang ada di rumah jenengan itu ya. Sekarang ya alhamdulillah, sekarang buat usaha. Nah, dikarenakan ini kan ada apa ya, suatu persetujuan dengan apa Ratu Laut Selatan ya. Ya, Sosok yang jenengan temui di sana itu wujudnya seperti apa Mas? ya seperti ini, Orangnya cantik kan? pakai hijau. Ya cantik lah, kalau di alam sadar ini nggak ada yang berbeda. Itu kejadian ini yang jenengan alami sudah berapa tahun waktu jenengan ke sana itu? Kita 4 tahunan. 4 tahunan ya. Dan setelah itu masih adakah kontak dengan beliaunya yang ada di sana itu? Ya masih ada. Jika saya bukan ya dia, saya panggil lewat kita, dia nyambung. Ini kan terkait dengan harta kekayaan yang dianggaplah ini kalau kita manusia sewajarnya itu suatu pesugihan putih gitu ya. Yang jenengan ritual di sini dipekerjakan di sana, pulang bawa kekayaan itu kan termasuk kategori pesugihan putih. Adakah efek tertentu ketika jenengan setelah mendapatkan harta atau uang 1 karung itu Pak Slamet? Misalnya gini, keluarga jenengan mendapat mimpi apa atau mengalami apa gitu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Jadi itu murni harta itu memang benar-benar diberikan untuk jenengannya. Sebagai ketulusan ritual di tempat ini gitu ya Pak Slamet. Nah, coba kita kembali ke Pak Adi sebagai atau selaku juru kunci punden ini ya. Pak Adi, selain dari Pak Slamet ini, adakah orang lain yang misalnya ritual minta petunjuk ke jenengan untuk meditasi atau mencari pesugihan putih ini Pak Adi? Ya alhamdulillah selama saya jadi juru kunci di sini banyak tamu yang datang istilahnya minta informasi tentang punden ini gimana, dan saya arahkan kalau memang beliau mau ya ritual lah yang biasanya orang ritual gitu. Sering juga ada orang yang Sering kesini ya? ada yang dari Jombang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik, dan bahkan ada juga yang dari Lamongan. Dan kebanyakan yang ritual di sini sukses gitu. Alhamdulillah kebanyakan yang ritual di sini berhasil semua dengan keyakinan dan keikhlasan dia. Dan untuk ini kalau boleh kita tahu ya, untuk persyaratan untuk ritual ya seperti Pak Slamet ini kan sudah sukses masuk ke alam gaib, pulang bawa uang 1 karung.
syarat atau sajian yang harus dibawa ke tempat ini tuh berupa apa itu Pak Adi? Sajian yang harus dibawa ke sini tuh tidak apa ya, tidak susah, cuman dupa sama kembang 7 rupa, itu aja. Dan nanti setelah memang ada keberhasilan dalam ritual dia, dalam kesuksesan dia, ya kebanyakan orang kesini bawa tumpengan bacaan lah Sebagai wujud bentuk terima kasihnya terima kasih terhadap atau rasa beliau syukur ya? yang sudah mempertolongkan yang orang tersebut. Di kabar yang kita terima juga ya, di kabar yang beredar di masyarakat, bahwa tempat ini merupakan sebuah pintu atau gerbang KM menuju ke pantai Laut Selatan. Apakah benar itu keberadaannya, Mas? Benar, ini masih tersambung sama Kanjeng Daib Bunda Ratu Kidul. Jadi tempat ini merupakan gerbang KM menuju ke Kanjeng istana Nggih. Ratu Laut Selatan. Nah, menurut Pak Adi sendiri ya, ritual-ritual seperti ini ya, ngapunten nggih, Ya. apakah kira-kira tidak menyesatkan gitu Pak Adi? Tidak, soalnya kita memohon yang pertama kepada yang bawa kesok atau yang menunggu pupunden sini, kita minta doa restu, minta karomah barokahnya dari dia. Dan apabila nanti memang ritual kita itu benar-benar ikhlas dan yakin lantaran beliau kepada Sang Maha Kuasa Ide Betara, insya Allah bisa tersambung sama Kanjeng Bunda Ratu. Seperti itu ya. Iya. Ini yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi angan-angan saya juga. Uang yang diberikan ya, diumpahkan Pak Slamet ini, Pak Slamet ngapunten, apakah uang itu memang benar-benar wujud uang nyata gitu Pak Slamet? Ya memang nyata. Nyata wujud uang, dan buktinya Pak Slamet itu bisa membeli sawah, bisa membuat toko gitu ya Pak Slamet ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hal gaib itu memang kalau kita ceritakan itu seperti di luar nalar ya Pak, Iya. Pak Adi ya. Iya, iya. Tapi ini nyata ya. Nyata, nyata. adanya. Real. Dan ini Pak Adi, yang terakhir, seandainya nanti ada mungkin netizen yang memang benar kesulitan hidupnya atau keteleye atau apa ya, terpuruk gitu, misalnya datang ke sini tuh bisa nemuin jenengan gitu ya. Insya Allah Untuk bisa, nanti saya kasih arahan tata caranya untuk melakukan ritual di sini dan harus bagaimana, nanti insya Allah saya kasih arahan. Seperti itu ya. Iya. Udah ya, cukup ya Pak Adi. Ya. Pak Slamet, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kita sudah diperkenankan berbincang-bincang, mengungkap ya kisah mistis ya, yang tentunya ini sangat di luar nalar ya. Tapi inilah gaib, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Saya akhiri ya untuk tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.